COVID-19 melonjak di ASEAN, keamanan timnas Indonesia diperketat jelang lawan Cina. Pak, mungkin untuk menjaga kan apalagi selalu menjadi masalah ya masa kesterilan di ini, bagaimana untuk pesan untuk fans ataupun mungkin ya baik. Ini kita juga harus mengikuti perkembangan ya, mengikuti perkembangan negara tetangga juga harus kita ikuti perkembangan. Kerjasama dengan kita mengetok pintu Pemprov DKI, mengetok pintu Pak Anies pada saat itu, dan beliau membukakan pintu lebar, kemudian mendukung adanya riset karena beliau juga menyadari bahwa beliau tidak mungkin. Semua langsung panik. Pertandingan timnas Indonesia versus China terancam gagal yang sesuai jadwal pertandingan ini akan digelar tanggal 5 Juni esok. Kini COVID-19 melanda dunia kembali, setelah negara ASEAN masuk zona rawan. Thailand sendiri dipastikan terjangkit virus BINI, termasuk China akan berlakukan lockdown. Namun sebelum kita bahas videonya guys, seperti biasa syarat nonton video di channel ini, subrek, like dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian selalu mendapatkan informasi menarik dan terbaru setiap hari. Jika sudah subscribe, aku ucapin thank you guys, and mari kita lanjut. Lonjakan kasus COVID-19 di kawasan Asia Tenggara, termasuk di Thailand, memicu kewaspadaan berbagai pihak termasuk manajer timnas Indonesia Sumarji. Pemerintah Thailand melaporkan lebih dari 65.000 kasus dalam sepekan terakhir, situasi yang turut memicu perhatian serius dari kubu tim Garuda. Sumarji menyatakan bahwa PSSI bersama pihak hotel tempat tim menginap telah meningkatkan pengawasan untuk memastikan kesehatan para pemain tetap terjaga. Saya dapat informasi ada negara tetangga juga situasi COVID-19 agak naik, cukup mengkhawatirkan, ujar Sumarji kepada awak media. Makanya kami di hotel ini betul-betul menjaga keamanan, keselamatan terutama bagaimana para pemain supaya benar-benar sehat, kami tidak menginginkan ada suatu hal terjadi, lanjutnya. Timnas Indonesia diketahui telah tiba di Jakarta pada Minggu, tanggal 1 Juni tahun 2025, malam WIB. Mereka kini menjalani persiapan akhir menjelang laga penting melawan timnas China dalam lanjutan grup C. Kualifikasi Piala Dunia 2026, yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Kamis, tanggal 5 Juni tahun 2025. Sumarji mengimbau kepada para pendukung timnas Indonesia agar tidak berkerumun atau berdatang ke hotel tempat para pemain menginap. Menurutnya, keselamatan dan kondisi kesehatan para pemain harus menjadi prioritas utama. Dikarenakan situasi kesehatan yang tentunya nanti akan berakibat tidak baik di tim ini, sekali lagi kami berharap para supporter juga mau mengerti keadaan sehingga tidak perlu harus berbondong-bondong datang ke hotel, tegasnya. Ia juga meminta agar para supporter tetap menunjukkan dukungan melalui doa dan hadir langsung ke stadion saat hari pertandingan. Pemain cukup didukung dengan doa. Ketika nanti tanggal 5, silakan datang ke SUGBK, pinta pria berusia 53 tahun itu. Sumarji juga menyinggung perilaku euforia berlebihan dari supporter dalam beberapa laga sebelumnya yang berkumpul hingga dini hari di sekitar hotel. Tentu saya sangat berharap kepada para supporter agar jangan seperti kemarin-kemarin, euforianya berlebihan pada nungguin sampai pagi-pagi di hotel ini, tentu ini tidak baik, pungkasnya. Timnas Indonesia akan menghadapi dua laga penting di bulan ini yang berpengaruh terhadap peluang mereka lolos ke putaran selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menjamu China pada lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kedua tim dijadwalkan bentrok pada laga penting itu di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta, Kamis, tanggal 5 Juni tahun 2025. Skuad Garuda dipastikan mendapatkan dukungan dari puluhan ribu yang memadati stadion sekaligus memberikan dukungan untuk JIZ dan kawan-kawan. Sementara, China juga tidak datang sendirian dengan banyaknya pendukung datang langsung ke arena pertandingan. Melansir media China 163.com, sebanyak 2.800 supporter dilaporkan akan hadir langsung mendukung skuad The Dragons di GBK. Lebih dari 1.000 orang akan berangkat dari negara-negara Asia Tenggara lainnya. Selain itu, basis supporter di Vietnam, Thailand, Malaysia, Filipina, dan negara-negara lainnya akan mengatur para supporter untuk datang ke Jakarta guna menonton pertandingan, tulis media tersebut dilansir suara.com, Rabu, tanggal 4 Juni tahun 2025.
Saat pertemuan pertama di China tahun lalu, beredar di media sosial supporter China memaksa untuk mencopot spanduk yang dipasang fans timnas Indonesia. Insiden ini terjadi di Qingdao Stadium, tempat timnas Indonesia bertanding melawan China. Aksi ini memicu reaksi dari netizen di media sosial. Cuman mau ngasih saran aja. Pas pertandingan lawan China di GBK putar ulang di layar besar video mereka yang nyuruh-nurunin lambang Garuda, tulis unggahan akun Instagram @tumnasday45.ina. Kini, tim Merah Putih diunggulkan selain dari segi kualitas pemain, namun juga akan banyak dukungan dari supporter. Apalagi timnas Indonesia kini bersiap diri lebih matang setelah menjalani pemusatan latihan, TC, di Bali United Training Center selama sepekan. Dengan persiapan matang, ini adalah momen sempurna Garuda untuk menang di Jakarta besok malam. Meski begitu, Patrick Kluivert tidak mau menganggap remeh China karena berpotensi membuat kejutan, seperti pertemuan pertama. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bermain. Mereka yang harus melihat ke kami, kata Kluivert. Karena kami bermain di kandang, kami harus bermain dominan dan mereka yang harus berhati-hati ke kita, tambah sosok asal Belanda tersebut. Apa yang diucapkan mantan striker Barcelona itu yang enggan meremehkan China cukup berdasar. Betapa tidak, timnas Indonesia punya rekor buruk melawan The Dragons. Dalam 15 laga, Indonesia hanya sekali menang. Sisanya 3 kali imbang dan 11 kali kalah. Satu-satunya kemenangan Indonesia atas China terjadi pada tanggal 12 Mei tahun 1957 dalam putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 1958.